Pak Rocky Gerung, saya mau tanya, sosok seorang pahlawan di mata Pak Rocky Gerung itu seperti apa? Nggak harus dalam dunia militer atau apa ya, bisa pahlawan dalam pendidikan, dalam kesehatan atau segala macam bidang. Nah, ini ide bagus. Sebab seringkali orang ngomong pahlawan seolah apa yang ada di taman makan pahlawan kan. Yang memang itu resminya begitu. Tapi kalau kita bilang pahlawan, artinya kita cari role model. Seseorang atau satu sosok yang kadang-kala fiktif. Tapi banyak anak sekarang kan pahlawannya Power Ranger atau apa ya, itu. komik atau Jadi tokoh. ada nilai sebetulnya, itu yang dipahlawankan, bukan orangnya tapi nilainya. Nah, biasanya seseorang disebut pahlawan kalau dia melakukan sesuatu melampaui tugasnya tuh, beyond the call of duty tuh. Jadi itu dia disebut pahlawan karena dia mengambil risiko. Jadi pahlawan disebut pahlawan kalau ada risiko. Nah, orang yang nggak pernah menempuh risiko itu nggak ada nilainya, walaupun dia orang besar tapi nggak pernah mengambil risiko. Safety player itu walaupun pangkatnya jenderal, kalau nggak ambil risiko tetap dia bukan pahlawan. Nah, dalam kemiliteran juga berlaku prinsip itu tuh, yaitu seseorang kalau jenderal itu dia akan dapat penghormatan karena pangkat, maka dia memperoleh penghormatan. Tetapi bisa yang jadi pahlawan si prajurit, karena prajurit tidak dapat penghormatan tapi dia dapat kehormatan. Itu lain penghormatan dan kehormatan. Penghormatan harus diberikan karena hierarki, kehormatan diberikan karena nilainya tadi itu, beyond the call of duty. Lalu orang coba berpikir, apa dasarnya kita mengingat-ingat pahlawan itu? Ya tentu karena ada prestasi luar biasa. Tapi bagi saya, setiap kali hari pahlawan, saya justru mengingat para pengkhianat. Yang mesti diingat tuh para pengkhianat, bukan pahlawannya tuh. Kan jarang kita mempersoalkan siapa sih pengkhianat bangsa. Dengan cara itu kita menghormati pahlawan tuh. Kalau kita cuma bilang pahlawan, lalu kita lupa bahwa ada pengkhianatan tuh. Jadi mesti fair, kita mesti tahu juga siapa pengkhianat. Nah, pengkhianat itu seringkali justru masih hidup, berarti pahlawannya udah dikubur kan. Karena biasanya yang lolos dari tatapan publik para pengkhianat, yang bersembunyi dalam kekuasaan baru, berupaya untuk menipu rakyat, itu sebetulnya. Jadi hari pahlawan, mari kita ingat pengkhianatan. Jasa pahlawan udah pasti dicatat sejarah, tapi pengkhianatan seringkali dilupakan sejarah. Begitu, Evi. Ini Lius selalu punya cara untuk mengingat kepahlawanan karena dia dalam 2 tahun ini terlibat betul dengan mereka yang sebetulnya menganggap diri hebat padahal sebetulnya masuk di dalam kategori para pengkhianat. Gak usah sebut nama ya. Gitu aja. Sinyal-sinyalnya aja. Oke, saya mau tanya ya, siapa inspirasi Pak Rocky dan kira-kira ada kutipan atau kalimat apa yang sangat berkesan buat Pak Rocky yang akhirnya Pak Rocky mengimplikasikan kutipan itu ke dalam kehidupan sehari-hari, mengaplikasikan? Saya punya banyak cara untuk berimajinasi tentang orang, tapi saya selalu lihat siapa yang betul-betul mengalami pemberontakan batin dan bisa keluar tuh. Salah satu di luar negeri ya yang kemudian jadi ikon banyak orang, namanya Helen Keller. Yang bisu itu. Yang bisu tuli itu. Tapi kemudian dia belajar tentang bagaimana menghadapi hidup itu. Salah satu frasa dia yang sangat saya ingat itu, dia bilang begini, life is a daring adventure or nothing. Hidup itu atau dia merupakan adventure bahasa Indonesia, penjelajahan orang berani atau sama sekali tidak ada. Jadi cuma ada 2 sikap hidup itu, atau berani menjelajahi atau nggak bisa apa-apa. Kan itu intinya. Nah, Helen Keller ini dia bisu tuli, tunarungu, nggak bisa dengar, nggak bisa bicara, tapi dia punya niat untuk menghidupkan dunia dengan pengetahuan. Lalu dia belajar dengan gurunya juga yang ahli kimia, biologi. Diajarkan cara membaca bibir orang dan cara mendengarkan suara orang tidak melalui telinga, tapi dengan rabaan tuh. Jadi sebetulnya kalau bilang kita mendengar dengan kuping, enggak. Seluruh
tubuh kita itu adalah panca indera. Taruh di sini dan pita suara itu didengar melalui getaran palmnya itu tuh. Nah, dia kemudian dengan metode itu belajar sampai ke Harvard. Lulus dari Harvard dan mengajar di situ. Itu Helen Keller di awal abad 20. Nah, itu yang jadi model orang bagaimana orang ingin hidup sebisa-bisanya, sehabis-habisnya. Nah, kadang-kadang kita kan mengeluhkan karena ya tersiksa batin atau nggak punya apa-apa. Nah, di situ ada peribahasa, mungkin peribahasa Tiongkok itu yang punya kira-kira begini. Aku menangis karena tak punya sepatu. Aku marah, aku keluar ke jalan, dan di jalan aku bertemu dengan orang yang tak punya kaki. Jadi bayangin filosofi itu kan. Baru dia tahu bahwa nggak punya sepatu nggak apa-apa, di jalan itu dia ketemu dengan orang yang punya kaki yang ketawa-ketawa gitu kan. Jadi hidup itu adalah membandingkan sesuatu karena ketidakpuasan sebetulnya. Padahal dengan cara membandingkan itu, perbandingan itu nggak pernah selesai. Jadi pahlawan juga begitu tuh. Kita mengeluhkan seseorang dalam upaya untuk mencari standar. Nah, standar itu sebetulnya kadang-kadang ada di diri kita. Tapi kenapa kita cari standar ke orang lain? Karena kita nggak percaya bahwa kita bisa jadi standar. Jadi menjadi pahlawan, ya buktikan di dalam diri bahwa kita punya kemampuan untuk menghasilkan yang mungkin. Dalam bahasa Inggris disebut higher than actuality stands possibility. Di atas yang ada masih ada kemungkinan. Itu namanya politics of hope, politik harapan. Itu juga keadaan kita sekarang. Kita tahu bahwa pas event kita selama satu periode reformasi berantakan, kita perbaiki lagi demokrasi. Sekarang kita terjebak lagi dengan kekuasaan yang ugal-ugalan, yang nggak paham tentang keadilan. Tapi kita tetap optimis bahwa kita bisa menghasilkan ulang Indonesia yang bermutu kalau ada percakapan kewarganegaraan. Nah, sekarang nggak ada percakapan kewarganegaraan. Setiap percakapan dimulai dengan agama lu apa itu? Udah mulai ada batas. Etnis lu apa? Ada batas lagi. Jadi kita cairkan dalam rangka Hari Pahlawan bahwa kepahlawanan itu artinya mengulangi kesetaraan. Nah, kita mempahlawankan diri dalam upaya untuk menghasilkan kesetaraan manusia. Itu sebetulnya intinya tuh. Pahlawan nggak pernah tahu apa pentingnya berselisih secara agama. Dia cuma tak ingin agar supaya keadilan itu dihasilkan. Gitu. Nah, pahlawan selalu ada dalam sportivitas, sama seperti kegiatan sportivitas dari Mbak Evi. Si pull up. Gitu. Oke, cukup. Palius bagaimana? Pahlawannya Palius siapa? Pahlawan 2-3 kalimat supaya terlihat hostnya adalah apa ya? Palius. Siapa pahlawan? Kalau pahlawan yang saya kagumi ya Siddhartha Gautama. Dia anak raja, tapi dia melihat ada kesulitan. Dia tinggalkan itu semua. Dia ajarkan kenapa. Nah, itu bukan berarti saya bilang semua harus jadi agama Buddha. Tapi buat saya yang agama Buddha, pahlawan saya itu Siddhartha Gautama. Dengan ajaran-ajaran Siddhartha Gautama, saya bisa melaksanakan semua kehidupan saya tanpa rasa punya beban. Jadi kalau dimaki pun oke, nggak masalah. Yang penting saya sudah berbuat. Itu. Wah, jadi itu contoh cara kita membayangkan kesetaraan manusia dengan mengambil peristiwa di masa lalu itu. Bahwa Siddhartha mengambil risiko untuk tersingkir dari kemewahan karena dia tahu ada yang lebih bermutu dari sekedar kemewahan, yaitu penderitaan itu. Dan mengalami penderitaan itu satu tahap untuk mengalami diri sendiri.
Saya kira itu filosofi yang bukan sekedar tajam tapi dalam. Gitu, my friend Lius. Terima kasih. Karisma. Ya. Meninggalkan dunia hedonis. Ya, asketisme